Kalian, para PC builder, pasti udah nggak asing lagi dengan brand NZXT. Yap, brand premium yang biasanya membuat casing, cooling, atau power supply tersebut sekarang mencoba bikin keyboard. Dan gak nanggung-nanggung mereka bikin 3 SKU sekaligus, ada yang full size, TKL, dan mini TKL. Apakah keyboardnya mereka bisa sepremium produk lainnya? Kita mulai dari unboxingnya dulu. Di dalam ketiga boxnya, tentu semuanya punya keyboard itu sendiri, kabel yang sudah braided, keycap puller, dan juga switch puller berwarna ungu. Lalu khusus untuk versi TKL dan full size-nya, kita juga diberikan wrist rest. Beberapa ukuran ini menarik sih. NZXT mencoba untuk menghadirkan semua opsi di lini keyboard mereka, walaupun sejujurnya yang gue paling suka adalah TKL, karena layout functionnya itu masih familiar, bodinya jauh lebih compact, lebih murah, dan tetap mempunyai wrist rest apabila dibandingkan dengan yang versi full size-nya. Buat yang versi mini TKL, sebenarnya tombol-tombolnya itu sama banyaknya dengan versi TKL, bahkan di sini ada 2 tombol ekstra, yang satu itu untuk F13 dan satu lagi F14, tapi Mac only. Jadi keyboard ini diperkecil hanya spacingnya aja, bukan ngambil tombol-tombolnya. Bodi dari keyboard NZXT ini ada 3 macam warna, yaitu hitam, abu-abu, dan putih. Tapi menurut kita yang paling keren adalah yang warna putih karena aksen warnanya lebih terlihat dan juga lebih menggambarkan NZXT. Ketiga keyboardnya ini punya volume scroll wheel di sebelah kiri dengan 3 tombol, yang dimana paling kiri itu untuk mute button, tombol kedua itu untuk Windows lock, dan yang ketiga untuk mengatur LED backlightnya. Ya bagus sih ada dedicated button begitu, tapi kerasa agak cipo jadinya. Koneksi keyboard ini sayangnya wired only. Pertama gue ngira kalau NZXT bikin keyboard itu bakal wireless, nggak taunya wired only, walaupun mereka menggunakan kabel detachable, jadi kalau misal mau pakai kabel aviator pun masih bisa. Layout dari keyboardnya itu terbilang standar, media buttonnya tergabung dengan print screen dan scroll lock yang kalau mau dipencet harus pakai FN. Keycap defaultnya adalah ABS dengan font yang see-through karena keyboardnya itu punya backlit, namun bahannya kurang oke buat sebuah keyboard premium. Tipis banget kayaknya, kalau kelamaan dipakai keycap ini bakal mengkilap-kilap, apalagi yang suka makan gorengan sambil ngetik keyboard. Dan beberapa desain fontnya juga gue kurang suka, seperti tab dan caps lock di sini kelihatan kayak kurang elegan dan kurang NZXT aja gitu. Switchnya untuk review unit kita kali ini adalah Gateron Red. Sebenarnya ada banyak pilihan juga seperti Gateron Blue, Brown, ada juga yang alias Silent atau Black Ink. Namun itu kayaknya belum masuk Indo karena harganya juga lebih mahal. Switch ini juga bisa dicopot alias keyboard ini hot swap, jadi kalau kalian mau ganti-ganti switchnya lagi tentunya masih bisa. PCB-nya di sini terlihat ya, masih north facing, jadi buat south facing lovers ya keyboard ini bukan untuk kalian. Typing experience di keyboard ini itu sebenarnya standar, ya standar aja atau standar banget. Keyboard ini memang punya stand dengan 2 level adjustment untuk mendapatkan height yang nyaman dan wrist rest rubber yang nggak empuk-empuk amat aslinya. Ya pengalaman ngetiknya ini ya standar kayak gaming keyboard Corsair atau Razer aja gitu. Karena ya plate-nya juga standar. Memang sih build quality-nya ini solid, namun nggak sampai membuat typing experience-nya itu jadi terasa premium. Coba kalian dengar aja deh sound test kita. Walaupun dengan typing experience yang bisa kita compare dengan keyboard di bawah 1 juta, fitur dari keyboard ini tentu nggak bisa dibandingin sama mereka. NZXT Function mendapatkan support software cam yang dimana bisa dipakai buat ngatur efek backlit dan juga mengatur makro. Yap, semua tombol yang ada di keyboard ini bisa di makro, jadi buat ekstra 2 tombol yang di mini TKL tadi memang bisa jadi makro. Semua makro button tersebut bisa disimpan di 4 profil yang berbeda di F1 sampai F4-nya ini dengan backlit profile yang berbeda-beda juga.
Dengan fitur dan pengalaman yang kita dapetin saat memakai keyboard ini, gak heran kalau keyboard entusias pada kecewa dengan NZXT Function karena pengalaman typingnya itu biasa banget, sementara harganya udah nyentuh, ya hampir nyentuh 2 jutaan semua. Dan karena ini adalah keyboard pertama NZXT, seharusnya mereka punya cukup waktu untuk riset keyboard apa sih yang sekarang lagi hype seperti GMMK Pro atau Daki yang sudah mendunia. Bahkan OEM yang ngerjain project keyboard kekinian sekarang juga udah banyak banget. Jadi kita ngira saat NZXT mau bikin keyboard, mereka bakal kerjasama dengan para OEM premium untuk membuat sebuah keyboard yang terasa mahal tapi tetap elegan khasnya NZXT. Jujur aja di Indonesia mungkin keyboard ini akan susah bersaing karena Indo sendiri punya beberapa brand lokal seperti Pressplay, Funtech, Vortex Series yang menyediakan keyboard dengan typing experience yang kurang lebih sama dengan harga yang lebih murah. Walaupun keyboard-keyboard tersebut tidak punya dukungan software seperti si NZXT ini. Jujur sih, buat gue pribadi mungkin gue bakal pakai keyboard ini sebagai daily driver kalau ini mempunyai opsi wireless. Tapi ya karena nggak ada opsi wireless, jadi ya mungkin gue bakal cari keyboard lain. Yang paling make sense adalah NZXT build-nya, yang dimana dia bisa nge-build keyboard sendiri dengan aksen warna sendiri dan juga kayak custom keyboard begitu. Namun gue ragu kalau itu bakal bisa di-order dari Indo sih. Jadi itu aja paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.